Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali mencuat. Kuasa hukum menyebut ada kemajuan berarti dan Jokowi disebut ingin memulihkan nama baiknya. Ada yang menyambut positif, tapi tak sedikit pula yang menyindir, menyebut langkah ini terlalu lambat dan baru diambil setelah Jokowi tak lagi menjabat. Isu semakin panas setelah muncul kabar pihak pelapor seperti Roy Suryo CS berpotensi menjadi tersangka. Lantas, di tengah riuhnya reaksi warganet dan kemungkinan adanya babak baru terkait penyidikan, publik ini menunggu apakah gelar perkara khusus yang akan diadakan nanti menjadi titik terang atau justru memperkeruh kontroversi lama yang tak kunjung usai. Tim TV One mengabarkan. Ya, kalau saling nunggu gini siapa yang mau buka? Enggak, silakan kan sebagai imam ya kan. Oke, jadi silakan memulai. Kasusnya riuh, masa di sini sepi? Harus kita bikin riuh juga, ya kan? Astagfirullahaladzim, Harus jangan mengadu domba, tapi tolong ke arah-arah yang positif, menerangkan publik, memberikan kejelasan, jangan bikin jadi makin riuh kasusnya gitu loh, Philip. Jadi kita akan bahas pagi hari ini sebenarnya bukan lagi asli atau palsu, tapi ini dari sisi netizen. Nah, ini ya dia kan? nih. Lebih ramai dibandingkan di Bareskrim dan di Polda ya dia. Dirujak apa enggak sama netizen kan begitu ya kan? Dengan beberapa narasumber yang sudah hadir pagi hari ini ada siapa aja? Maria Segaf. Ini ada Bang Hendri Satria, analis politik dari Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi Bang Hensa. Selamat pagi Philip. Selamat pagi. Ini netizen atau? Ini mewakili netizen julid apa enggak ada julid. Nah, kita lihat nanti ya dari sisi politik akan seperti apa ya. Termasuk juga kita ingin tahu lebih dalam nih ya, neti itu komentarnya apa ya kan di media sosial, viral nggak tuh ya, seperti apa narasinya. Sudah ada hadir bersama kami, ada Bang Riza Novadi selaku lead analis dari Drone Emprit. Halo Bang Riza. Pagi Bang Riza. Pagi Philip, pagi Sa. Bawa data apa pagi hari ini? Banyak banget pokoknya. Kita jabarin deh Bang gitu. Silakan. Parah ya. Yang menarik apa nih Bang? Narasinya sebenarnya seperti apa sih di media sosial, positif atau negatif? Kalau kita lihat volumenya dulu ya. Kalau dilihat volumenya memang konsisten perbincangan tentang Jokowi ini lebih tinggi di media sosial dibandingkan dengan Pak Prabowo. Itu tipis-tipis aja bedanya sekarang. Kalau kita lihat datanya ada 47.000 tentang Pak Jokowi dan 59.000 tentang Pak Prabowo. Tetapi kalau dilihat engagementnya itu hampir terpaut sangat jauh. Pak Jokowi itu sampai 668 juta, sedang Pak Prabowo cuma 400 jutaan dari seminggu terakhir. Dan kalau kita lihat dalam seminggu terakhir itu kan ada beberapa hal yang menarik ya tentang Pak Jokowi. Ada expose di Bareskrim, lalu kemarin ada di Polda Metro kan. Nah, itu ngebuat, dan kalau kita lihat perbincangannya memang dari dua-dua aktivitas itu lebih banyak sentimennya justru tidak menguntungkan buat Pak Jokowi. Karena expose di Bareskrim, pertanyaan publik tentang transparansi dan independensi itu ternyata dinilai belum bisa dijawab oleh Polda. Harusnya kan nampaknya kan harus semakin jelas ya dengan adanya gelar perkara, tapi netizen juga menangkapnya lain ya. Harusnya begitu, tetapi netizen punya ini ya. Bang Reza mungkin sedikit bisa kita saksikan, mungkin bisa dijelaskan juga bahwa ini data apa ini? Dari 47 ribuan perbincangan tentang Pak Jokowi itu, sebagian besar perbincangannya, 45% perbincangan itu masih ngomongin tentang ijazah. Lalu 18% isu lain-lain, lalu yang ketiga penyidikan di Polda Metro kemarin itu ya. Itu yang paling menarik buat publik, yang paling banyak dibincangan buat publik. Jadi ijazah ini memang dia terus ada di posisi nomor 1 sejak isu ini terus bergulir gitu. Bahkan Pacu Jalur juga tidak mengalahkan ijazah Jokowi ya. Betul ya? Betul. Itu beda sekali. Yang satu kan politik ya. Kalau Pacu Jalur kan bukan politik. Biasanya isu-isu bukan politik itu kalau tidak melibatkan artis-artis besar, tidak melibatkan tokoh-tokoh yang nasional itu nggak terlalu lama efek. Ya, tapi kalau dilihat dari engagement para warganet gitu ya, mereka tuh sebenarnya menantikan nggak sih setiap update perkembangan kejelasan dari kasus ini, atau mereka udah jengah aja sebenarnya?
kalau dibilang apakah menunggu-nunggu apa yang akan terjadi, itu bisa kita lihat dari seminggu terakhir, kenaikan-kenaikan itu terjadi ketika ada aktivitas di offline, ada aktivitas di Polda dan di Bareskrim. Jadi publik juga sebenarnya penasaran apa sih yang sebenarnya akan terjadi pada Rismon dan pada Pak Jokowi pada saat itu di kepolisian kayak gitu ya. Itu saya kira yang paling banyak dibicarakan oleh publik. Terus apalagi nih? Kalau kita lihat ini siapa demografi sih usia ya, Bang Rizal ya. Kalau lihat siapa sih yang paling banyak? Banyak yang penasaran sebenarnya. Siapa sih yang membicarakan ini? Jangan-jangan orang-orang tua aja. Tapi kalau dilihat ternyata enggak juga. Anak muda juga terus kemudian pada awalnya isu ini cuma menarik perhatian kaum generasi milenial ke atas gitu lah ya. Tetapi karena ekspos yang terus-terusan berjalan di media sosial dan di media massa, ini juga menjadi perhatian anak-anak muda nih. Tapi ini sebenarnya genuine nggak sih atau jangan bot? Kalau dilihat di slide sebelum ini, itu kelihatan kalau perbincangan ini dilakukan banyak sekali oleh akun-akun yang lebih, katakan lebih generik ya. Aktivitasnya kelihatan generik. Dan kalau dilihat juga dari berapa banyak akun yang terlibat, usia akun yang terlibat itu berapa banyak, pada rentang mana aja sih? Itu rame, apa artinya? Cukup ini ya, cukup terbagi, cukup beragam dari mulai tahun 2000, akun yang usianya lah dari 2010 sampai 2024 itu semuanya berbicara tentang ini. Artinya ini memang sudah menjadi perhatian nggak lagi kelompok tertentu, tetapi sudah menjadi perhatian banyak orang. Kayak gitu. Saya mau langsung ke Bang Hensat yang sudah ngangguk-ngangguk antara ngantuk atau bagaimana melihat ternyata kasus isu ijazah ini juga konsumsi generasi milenial, Bang. Oh iya, kemarin saya juga bicara di SMA saya tuh ya. Jadi SMA saya tuh ikatan alumninya bikin temu alumni lah dengan adik-adik yang masih anak-anak yang masih sekolah tuh. Nah, di situ mereka nanya tentang gimana sih caranya jadi wapres masih muda gitu ya. Bagaimana caranya bisa berkarir politik, termasuk ada yang berseloroh juga itu. Ijazah Jokowi itu jadinya asli atau tidak, Mas, gitu ya. Kok tanya saya gitu. Ya makanya kok. Tapi yang saya surprise itu mereka ikuti dan beberapa kali lah saya ketemu banyak sekali orang lagi pas olahraga gitu ya. Mereka nanyanya simpel itu. Jadi ijazah Jokowi asli atau tidak? Jadi ini mereka sebetulnya antara mau tahu sama buat buka obrolan aja tuh biasanya tuh. Nah, ini kan menariknya adalah kenapa kemudian ini tuh masih bertahan aja isunya? Kalau menurut saya sih memang ini ada trust issue nih di Pak Jokowi ya. Karena waktu itu kan ada tentang SMK, ada tentang 11.000 triliun. Dan kelihatannya memang ingin cepat-cepat diselesaikan. Kalau saya memang dari awal sangat tergantung universitasnya. Nah ini kan UGM sudah bilang asli. Maka itu kepala jadi kaki jadi kepala, UGM harus mempertahankan itu. Kecuali nanti mereka akhirnya mengubah informasi itu. Jadi yang saya tunggu nggak mungkin juga kan? Ya nggak tahu juga. Tapi yang saya tunggu adalah UGM aja. Nah selama ini kan UGM bilang itu. Ya memang belum pernah terjadi UGM-nya tampil bareng sama Pak Jokowi. Tapi kalau buat saya selama UGM sudah mengatakan itu asli, maka ya asli. Dan saya yakin Pak Jokowi juga sangat paham bebannya sekarang bukan di dia lagi. Bebannya itu ada di UGM. Jadi sebetulnya kalau memang yang dikejar adalah ijazahnya, itu yang dikejar UGM. Nah ini kan yang dikejar Pak Jokowinya. Jadi menurut saya it's not about ijazah aja. Tapi kan gitu. UGM juga sudah memberikan keterangan ya, ini belum clear menurut Anda. Kenapa sih masih digoreng juga sama netizen gitu? Nah itu kan tadi saya katakan, kalau memang ijazah yang dikejar, harusnya UGM yang dikejar. Apa konsekuensinya buat UGM? Apakah nanti dibubarin ini universitas gitu ya? Karena ternyata tidak asli misalnya, kan kita nggak ngarepin itu juga. Tapi kan yang ternyata dikejar ini bukan UGM-nya, tapi Jokowinya. Jadi bukan tentang ijazah sih, ini ada hal-hal lain yang memang dikejar oleh netizen atau orang-orang yang mungkin merindukan Pak Jokowi kali ya. Jadi begitu. Tapi yang jelas memang
buat pemerintah yang saat ini menjabat, Pak Prabowo dan pemerintahannya, ini pasti akan kesulitan untuk meningkatkan atau menaikkan isu-isu positif yang lagi mereka bangun nih. Misalnya nanti 19 Juli Koperasi Desa akan diluncurkan. Koperasi Desa dibandingkan ijazah, tanya Mas Rizal, pasti orang lebih seneng baca tentang ijazah. Berarti perang isu dong kalau bisa dibilang antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo kalau seperti ini. Saya nggak bilang perang isu ya, tapi ini perang perhatian gitu dari publik. Jadi maksud saya harus selesai aja. Jadi setiap kali program bagusnya Pak Prabowo mau muncul, ada ijazah, ya orang pasti akan nengok ijazah. Karena ya itu tadi, nah ini ijazah belum selesai, ada lagi yang kontroversi, yang diplomat muda, pembunuhan diplomat muda. Terus ada yang di NTB tadi yang kita bahas itu. Jadi isu-isunya ini naik lagi. Kalau menurut saya yang paling dirugikan dengan case ini adalah program-programnya bagus, program-program bagusnya Pak Prabowo. Kan biasa nih, bad news tuh lebih disukai atau kontroversial news lebih disukai oleh netizen ketimbang yang mulus-mulus bagus-bagus ini. Padahal untuk kehidupan yang lebih baik buat Indonesia, harusnya kan program-program yang bisa dimunculkan ini bisa naik. Tapi juga kelihatannya tim komunikasinya pemerintah juga nggak menyadari itu, atau memang nggak ngerti mau ngapain, sehingga isu ini tuh dibiarin lewat aja terus. Nggak dicoba untuk ditandingi secara apple to apple gitu. Si Koperasi Merah Putih yang bagus ini dengan ijazah Pak Jokowi. Jadi kalau menurut saya, kalau memang netizen benar-benar pengen tahu tentang kisah ijazah Pak Jokowi, yang dikejar harusnya UGM, bukan Jokowinya. Kecuali itu tadi, ada bukan sekedar ijazah ansih. Tapi bang, sosok dan kontroversial berbagai isu yang bisa dibahas gitu dari Pak Jokowi. Iya kan, coba, begitu ijazah Jokowi muncul tentang sakitnya Pak Jokowi kepulangan dari Vatikan. Terus bahkan kemarin itu saya ada-ada aja. Tapi ya memang sosoknya sih bang, kalau misalnya ijazah palsunya mungkin bukan Pak Jokowi, beda kata. Kalau Philip ya netizen siapa ya Philip kan gitu kan. Iya, dan Philips kan saya yakin asli ijazahnya kan. Udah lihat belum? Saya belum lihat. Belum pegang juga. Kalau belum lihat kenapa bisa bilang asli? Ya ini kita lihat aja nih. Bang Mara coba dicek ijazahnya asli. Jangan mancing-mancing, Lifta, kamu dicari juga loh. Jadi tapi gini ya, maksud saya, si UGM kan sudah bilang, dan kemudian dengan, kalau menurut saya, isu di print Pasar Pramuka itu kebangetan isu itu. Dan itu mestinya UGM merespon itu. Minimal ada alumni UGM lain yang merespon. Jadi seolah-olah, nggak gitu loh. Masa ada ijazah keluaran UGM di print di Pasar Pramuka. Itu harusnya menyakitkan kan. Tapi dianggap publik tuh malah lama-lama jadi nanya gitu. Apalagi kemudian ada case-nya Pak Paiman. Pak Paiman bilang, udah dong jangan dibahas lagi. Jadi orang-orang wah. Kemana-mana ya malah. Ini jangan-jangan kayak drama Korea nih berseri. Oh, saya nggak nonton. Oke, tapi pertanyaan begini kan sebenarnya ya. Oke, kalau kemudian harusnya dikejar UGM, tapi secara media sosial gitu netizen juga nangkep itu nggak sih? Malah mengejarnya ke Pak Jokowi. Dan kalau tadi juga menyimak pernyataan dari Bang Hensat juga, benar nggak sih tenggelam dengan apa yang kemudian diposting oleh program-program Pak Prabowo dengan kasus ijazah Jokowi? Tapi Bang Rizal dijawab sesaat lagi ya. Tentunya di segmen selanjutnya tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.